bagian yang pertama dalam materi pemerolehan bahasa yang pertama, yaitu bagian pertama, pengertian pemerolehan bahasa. Bahasa merupakan sarana komunikasi utama yang digunakan manusia untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan gagasan. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Bagian yang kedua yaitu pemerolehan bahasa pertama dan kedua. 1. Pemerolehan bahasa pertama atau L1. Pemerolehan bahasa pertama terjadi secara alami bagi bayi sejak lahir hingga anak, maupun penguasai bahasa ibunya dengan baik. Yang kedua, pemerolehan bahasa kedua atau L2. Berbeda dengan L1 atau pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua membutuhkan usaha lebih baik melalui pembelajaran formal maupun pengalaman langsung. Oke, bagian yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Yang pertama yaitu faktor biologis. Faktor biologis itu merupakan kesiapan organ bicara dan fungsi neurologis. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan itu interaksi dengan keluarga, teman sebaya, serta media. Yang faktor ketiga itu merupakan psikologis, itu motivasi, keinginan meniru, dan kemampuan kognitif. Yang keempat, usia. Usia itu semakin muda usia anak, semakin mudah memperoleh bahasa kedua. Yang kelima, motivasi, yaitu dorongan internal maupun eksternal untuk menguasai bahasa. Yang keenam, input linguistik, yaitu kualitas dan kuantitas paparan bahasa kedua. Yang ketujuh, kondisi neurologis, yaitu kesiapan otak dalam memproses bahasa. Yang kedelapan, yaitu lingkungan sosial, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Demikian materi yang saya sampaikan, dan kesempatan selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang kedua. Materi yang berikut tentang perbedaan utama antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua. Yang pertama, usia dan masa kritis. Bahasa pertama diperoleh sejak bayi lahir, sedangkan bahasa kedua biasanya diperoleh setelah anak menguasai bahasa ibu. Yang kedua, tentang proses pemerolehan bahasa pertama diperoleh secara alami tanpa pengajaran formal. Anak-anak belajar melalui interaksi sehari-hari, dapat meniru dan menginternalisasi bahasa yang didengar, sedangkan bahasa kedua sebaliknya sering diperoleh melalui pembelajaran terstruktur di sekolah atau dengan bantuan media pembelajaran. Untuk perbedaan utama antara pemerolehan bahasa pertama dan bahasa kedua, dalam bagian ketiga tentang faktor dominan, di mana faktor utama dalam pemerolehan bahasa pertama adalah lingkungan keluarga dan kesiapan biologis. Sementara itu, dalam bahasa kedua, faktor yang lebih dominan adalah motivasi serta metode pembelajaran. Bagian yang keempat tentang tingkat kesulitan. Pemerolehan bahasa pertama relatif mudah karena terjadi pada masa kritis dan didukung perangkat bawaan. Anak-anak hampir tidak pernah gagal menguasai bahasa ibu. Sebaliknya, bahasa kedua lebih sulit ditandai dengan adanya kesalahan fonologis, sintaksis, atau inferensi dari bahasa pertama atau transfer negatif. Pada bagian yang berikut, bagian yang kelima tentang fungsi dan tujuan, di mana bahasa pertama berfungsi sebagai alat komunikasi dasar dalam keluarga dan masyarakat lokal. Bahasa kedua biasanya digunakan untuk fungsi yang lebih luas, misalnya pendidikan, komunikasi antar daerah, atau hubungan internasional. Sedangkan bagian yang keenam tentang hasil akhir, di mana hasil pemerolehan bahasa pertama biasanya bersifat native-like, yaitu anak menguasai bahasa tersebut seperti penutur asli. Sementara hasil pemerolehan bahasa kedua bervariasi, ada yang mendekati native dan like, ada pula yang terbatas pada kemampuan pasif atau membaca.